bisa ataupun melihat, dia benar-benar meluangkan waktunya untuk berlokasi, melihat keluh kesah dari masyarakat kita ini, aspirasi masyarakat itu seperti apa. Desa Trimulyo yang berada di Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, kini tengah menjadi sorotan publik. Hal ini terkait dugaan adanya penyimpangan atau markup dalam pengelolaan dana desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dari hasil penelusuran dan wawancara dengan sejumlah pihak, ditemukan adanya kejanggalan dalam pelaksanaan beberapa kegiatan pembangunan di desa tersebut. Beberapa proyek yang dipertanyakan antara lain paving block, area parkir, lampu jalan, serta pembangunan sumur bor. Yang diketahui menelan biaya cukup besar, namun hasil fisik di lapangan dinilai tidak sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan. Masyarakat setempat mulai mempertanyakan transparansi serta akuntabilitas pemerintah dalam mengelola dana publik. Sejumlah warga mengungkapkan bahwa hasil pembangunan yang ada di lapangan terlihat tidak sebanding dengan besarnya dana yang disebutkan dalam laporan anggaran. Dugaan adanya markup atau penggelembungan anggaran ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat bahwa dana desa yang seharusnya menjadi motor penggerak pembangunan justru tidak dimanfaatkan secara optimal. Ya, kali ini kita sedang berada di lokasi pembangunan sumur bor di tahun 2020 dari desa Trimulyo, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran. Ya, ini bisa dilihat sendiri ya. Di sini ada yang mengetahui terkait untuk bangunan desa ini. Sumur bornya ada di sini. Sini Pak. Nah, jadi ini bentuk untuk sumur bor di tahun berapa Pak? 2020. Nah, Pak Pendi ya Pak ya? Pak Pendi ya, selaku apa kita Pak? Masyarakat ya. Nah, artinya ini benar pembangunan desa kita ya Pak ya? Benar. Di desa Trimulyo ya Pak, tahun 2020 ya? Pembangunan seperti ini Pak ya? Iya. Nah, inilah yang tadi kami konfirmasikan oleh pihak desa yang katanya bentuk sumur bornya ya mungkin dengan anggaran tersebut ya menurut desa pantas ya bisa dilihat sendiri bentuk bangunan seperti ini dengan libatnya tiang-tiang seperti ini tower sih saya kira beton kan apa dia bidak karena kalau untuk menurut anggaran dengan mencapai 31 juta ya ini sudah bisa ibaratnya dibangunkan rumah-rumahan enggak ini dia pakai si kayaknya. Titik boros itu ya Pak ya? Nah ini 31.631.500 ya untuk kegiatan pembangunan sumur bor. Ya seperti inilah kondisinya. Ya kiranya pemerintah pusat bisa lebih bijak lah dalam pengawasan yang sekiranya pembangunan tidak masuk akal, tidak masuk di logika, ya coba dilihat sendiri. Kita sebagai masyarakat biasa pun bisa menilai harga tiang ini berapa, harga pengeboran berapa, ya kan harga tenon air ini berapa. Jadi jangan suka artinya dari pihak desa supaya pembelajaran buat desa-desa yang ada di Provinsi Lampung, tepatnya di Kecamatan Tegineneng ataupun di Kabupaten Pesawaran ini lebih pedulilah untuk penggunaan anggaran dana desa ini karena ini anggaran pemerintah pusat bukan anggaran pribadi kepala desa. Saya tekankan sekali lagi ini anggaran bantuan buat masyarakat bukan uang hasil kantong pribadi masing-masing kepala desa kita yang mungkin ada niatan ataupun saya nggak tahu karena ini hasilnya bisa dilihat sendiri untuk bentuk fisiknya. Dengan anggaran 31 juta yang kita dapat pihak desa seperti ini untuk bangunan lebih cerdas ya, lebih teliti. Kalau memang ibaratnya pembangunan ini sesuai ya mungkin saya nggak tahu lagi hasilnya seperti apa karena menurut saya ini benar-benar di luar akal sehat untuk pembangunan seperti ini makan biaya sampai dengan 31 juta. Gimana Pak, ada tambahan Pak? Cukup.
Yang di tahun sekarang Pak ada Pak? Dan tahun sekarang aja Pak. Ya, jadi seperti ini kondisi untuk bangunan yang dikerjakan pihak desa, khususnya di tahun 2020 untuk pengerjaan paving block ini memakan biaya 162.721.000. Ini kondisinya seperti ini yang dikerjakan oleh pihak desa dengan volume 26 meter dikali 26 meter. Dan di sini ini ada untuk lahan parkir, ini memakan biaya kurang lebih 16 juta dengan ukuran 3 kali 14 meter, 3 kali 14 meter, 5 jari maksimum. Ini bisa dinilai sendiri terkait untuk jalannya anggaran pemerintahan desa yang dialokasikan menggunakan anggaran dana desa seperti ini. Ya, kalau bagi saya, menurut saya secara kasat mata sebagai masyarakat awam atau ibaratnya saya orang tidak mengerti baik itu di bidang desa atau bidang penganggaran yang lain-lainnya, ya bagi saya untuk bangunan seperti ini itu sangat nggak masuk di logika. Dan juga contohnya seperti ini lampu jalan di tahun 2024. Ini saya lihat sendiri, ini tenaga surya. Tenaga surya besi kopong ya. Ini tenaga surya dengan makan biaya hampir 6.200.000. 6.200.000 yang modelannya bisa dilihat lah kapasitasnya. Kita bisa ngecek sendiri juga untuk di sistem juga pembiayaan harga lampu tenaga surya seperti ini. Mungkin kalau di harga 6 juta sangat nggak masuk di akal ya. Jadi inilah kondisi yang terjadi di Desa Trimulyo, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Sawaran. Yang mohon kepada pemerintah terkait kiranya dapat lebih bijak dalam proses pengawasan, proses ibaratnya ya pengecekan ke lapangan, lebih etis untuk menilai mana yang pantas dan mana yang tidak pantas. Jadi supaya keterbukaan informasi publik tepatnya di Provinsi Lampung ini lebih terbuka, tidak seperti ini ya. Saya Jordi Irawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sebelumnya izin Pak Penjaga, Pak Sekdes, artinya saya Jordi Irawan. Dari sini saya diminta terkait untuk penggunaan anggaran dana desa dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Artinya di sini Pak, karena ya ini saya sudah konfirmasi dengan pihak itu ada yang di desa kita dan juga sudah diizinkan untuk saya konfirmasi terkait penggunaan anggaran sendiri. Karena ada sedikit yang mungkin ya saya sebagai masyarakat awam artinya saya mengaku sebagai masyarakat awam yang mungkin tidak ngeh Pak, tidak ngeh terhadap anggaran dana desa itu. Maka saya bertanya, jalan pemerintahan di Desa Trimulyo ini ya Pak ya, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Sawaran ini seperti apa? Kalau dia dengan Pak Pendi, Pak Pendi ya, sebagai PTK ya, dari tahun 2021, tahun 2020 Bapak tahu ya Pak? Tahu sih, tahun 2020 ya. Kalau Pak Sekdes dari tahun berapa Pak Sekdes? Dari tahun 2023 menjabat sebagai sekretaris ya Pak. Ini Bapak tahu di tahun 2023. Jadi ini Pak Pendi ya Pak ya, Pak Pendi. Saya izin konfirmasi Pak terkait penggunaan anggaran kita di tahun 2020 Pak.
Itu tuh ada sumur bor ya, 2020 ya. Ada 1 titik ya Pak, sumur bor ya, 1 titik tahun 2020. Tidak kurang paham saya tahun 2020. Berapa 2021 ya? Cuman ada juga yang tahu, ada apa enggak gitu. Ini sedikit Pak, artinya karena ada yang membuat saya ini merasa aneh sih Pak, artinya aneh bukan dalam arti apa ya, penggunaan anggaran desanya di tahun 2020 kita kan ada rehabilitasi untuk balai desa peningkatan ya Pak, senilai 126.339.200. Itu untuk ke pating ya Pak, Ya, pating blok ya. tapi depan ini. Ini ya Pak ya, pating ini ya Pak, dengan ukuran 26 kali 26 meter. Benar ya? Ini memakan biaya 129.339.000 Pak. Untuk sistemnya sendiri Pak Pendi, sistemnya apakah dana tersebut itu langsung diserahkan dengan Bapak selaku TPK Ini atau saya belum TPK saya ini. oh TPK? Belum. Bapak sebagai apa sih? Jadi masyarakat tahu cuma kita mau setting tahu gitu. Kalau ini saya belum jadi TPK. TPK ini siapa? Teknis. Karena Bapak tadi tahun 2020 juga TPK. Oh, cuma Bapak selaku pelaku kegiatannya Bapak tahun 2020. Saya punya sistemnya dulu Pak. Saya sebagai ibaratnya masyarakat awam, artinya kalau menurut sudut mata pandang saya, ya nggak tahu ya, artinya ya pemirsa juga bisa menilai sendiri ataupun masyarakat ya seputaran tentang ini atau di desa ini bisa menilai juga. Di sini terjadi ibaratnya peningkatan balai desa untuk kegiatan pating blok senilai 126.339.200. Itu dengan volume 26 meter kali 26 meter. Secara garis besar, ya kalau misalnya secara garis besar, di sini 26 kali 26 aja dia ketemunya 676 meter kan? Global itu kan? 676 meter itu global. Artinya ketika ibaratnya ini saya potong dengan pajak 12,5% disebabkan ini. Artinya untuk pajaknya sendiri ini sudah 16 juta. Jadi ketemu persisnya untuk penggunaan anggaran desa membangun peningkatan balai desa ini sekitar 110.250.000 Pak. Untuk anggaran pating ini Pak. Kira-kira Pak. Ya kalau saya melihatnya aneh. Kok bisa sampai tinggi benar Pak harga itu Pak? Sampai ke 110 juta. Itu udah potong pajak ya Pak? Sudah dua pajak itu Pak. Sedangkan di sini kalau kita hitung harga per meter, ketemunya di sini harga per meter itu sekitar 162.000 Pak. Tapi modal apa Pak itu Pak? Bisa dijelaskan nggak Pak? Kalau untuk paving ini kan saya cuma nyari pekerja, ada paving saya pasangkan. Seperti itu. Kalau untuk pendanaan segala macam saya kurang paham. Kurang paham. Kurang paham kalau untuk pekerja saya pasangkan, untuk tukang saya pasangkan semua. Pasang semua. Kan di situ Pak, untuk paving itu sendiri Pak, itu harganya sudah dipasang Pak di situ Pak. Harga sudah dipasang per meter di situ Pak. Nggak ada namanya kita paving beli satuan atau kayak mana, nggak ada Pak. Itu per meter. Di situ per meter itu Pak paling tingginya benar itu 80.000 itu udah nggak laku kan, harga paving blok itu kan 80.000 nggak laku kan, rata-rata 50 per meternya, 60.000 paling mentok 65.000 kan, udah sama pasar. Terima kasih nggak ada kita yang bekerja segala macam nggak ada Pak. Tapi kan kalau ini kan sistemnya kan kemarin kan sistem apa ya, pemberdayaan masyarakat. Iya, jadi kita ngambil tukang. Ketika Nah, di masyarakat itu ikut untuk bekerja, yaitu yang saya nyarikan yang nggak tahu itu. Iya, artinya ketika dia memakai pekerja Pak,
yang seharusnya kita pakai dalam desa kita sendiri seharusnya lebih murah untuk pembiayaan, Pak. Ya kan, dibanding kita borongan. Harga borongan aja, makanya saya ambil tadi gedenya Pak, harga borongan itu 80.000. Kita nggak capek, desa nggak capek masyarakat, ya kan? Atau mungkin di desa kita ini kita punya pengrajin paping atau mungkin seperti apa, kita bisa pakai dia, itu cuma sih Pak. Kita nggak fungsi itu sebagai TPK, ya kan? SP jelas dari beliau. Harga 40.000 itu udah harga nggak laku Pak. Nah ini kita kalikan aja Pak, misalkan 80.000 kan? Kali aja Pak, 80.000 misalkan ini saya ambil gede ya Pak. Saya ambil paling harga barangkali masuk akal Pak. Dikali harga global Pak, 676. Total keseluruhan 54 juta 80.000 Pak. Dari 110 juta dikurang 54 juta. 56 juta itu kemana? Itu satu. Bisa dinilai sendiri pemirsa. Yang katanya di sini sudah diperiksa oleh inspektorat. Nah, inspektorat mana yang periksa? Coba dilihat. Kayak gini. Tadi saya konfirmasi dengan Pak PJ. Ya kan PJ sini adalah siapa Pak? PJ-nya Pak? Pak siapa? Riano. Selaku apa Pak di inspektorat? Tapi dari pihak inspektorat ya Pak? Benar ya Pak Sekdes? Nah, tadi saya konfirmasi dengan Pak Riano selaku dari pihak inspektorat, artinya bahasanya ya sudah diperiksa oleh inspektorat. Nah, sekarang yang diperiksa model kayak gimana? Saya di sini masyarakat awam ini nggak ngerti. Maka saya pengen tahu karena pelonjakan harga ini luar biasa sampai dengan 126 juta untuk paping ukuran 26 kali 26. Udah saya potong pajak aja, udah saya hitung nih potong pajak aja masih ketemu 110 juta. Ini harga paling mahal 80.000 saya ambil. Kalau harga 50.000 apa enggak 70-80 jutaan kerugian negara ini. Markupnya luar biasa di sini. Kayak mana coba kayak mana dari pihak inspektorat, pihak siapa yang berwenang di sini? Yang katanya sudah diperiksa. Ini nyatanya. Ini baru satu poin. Mohon kepada pemerintah pusat lebih diperhatikan Kecamatan Tegenendang ini, Kabupaten Pesawaran luar biasa markupnya. Nggak tahu saya entah aliran dari mana, nggak ngerti. Jadi saya sebagai masyarakat, saya di sini hanya sekedar konfirmasi, bertanya karena ketidakmampuan saya untuk mengetahui hal-hal yang mungkin di luar akal sehat. Ya contoh pembangunan paping, seharusnya sebagai ibaratnya kepala kampung ataupun ibaratnya aparatur kampung, ya kan, itu bisa meminimalisir. Ini enggak. Ya dari Pak PJ-nya juga tadi bahasanya ya seakan-akan sudah diperiksa, jadi dari pihak desa ini sudah bersih seakan-akan. Dan yang kali ini kayak gimana? Siapa yang bisa membenarkan siapa? Ada nggak yang kira-kira masuk akal di situ? Ketika paping blok ukuran 26 kali 26 anggaran 126 juta. Secara logikanya aja, kita sebagai manusia sama-sama saya orang awam juga. Saya pengen tahu aja di sini. Artinya, ya inilah keadaannya Pesawaran, Kabupaten Pesawaran seperti ini. Mohon pada pemerintah pusat ya dapat melihat, meninjau langsung jalan roda pemerintahan di Kabupaten Pesawaran. Ada bisa dijelaskan Pak Sekdes? Mungkin jelas ya terkait masalah bangunan paping ya. Karena bangunan paping ini ya bukan masalah, hanya bisa dipasang dengan baik. Memang betul yang disampaikan Mas terkait masalah paping dibentuk tinggi, panjang bisa sekian. Iya, benar. Tapi dari lahan, kalau saya tahu itu kemarin kan rusak. Lahannya rusak. Lahan mana rusak Pak? Lubang. Lahan ini? Kayaknya itu kemarin itu ada tanah timbunan juga. Tanah timbunan. Bahkan saya tahu itu meratakannya juga pakai alat berat. Di depan kantor desa kita ini Pak? Iya, Pak. Jadi waktu itu kan ambil timbunan tanah kemarin, tidak salah untuk masuk. Kan? Habis itu diletakkan sama traktor itu, karena kalau tenaga manual pasti tidak mampu. Mungkin termasuk itu.
mungkin lah kalau misalkan Pak Hafiz bilang gitu ya, Iya, nggak tahu. Ada per meternya, saya ambil gedenya aja 200.000 Pak kata sekarang nih, ya Pak, 8.400.000. Itu harga 200.000 Pak. Dulu tuh masih ada 135 bajaringan itu Pak. Dulu ya Pak, harga bajaringan masih 135, 150 itu udah paling mahal. Pakai genteng pasir, 170.000 itu genteng pasir itu Pak. Ini spanduk biasa Pak. Itu, kalau saya kalikan nih Pak.
Nanti tiap tahun 2021, 2023, 2024 itu ada semua. 2023 lebih parah lagi ya, sampai berapa titik 120 juta anggarannya. 2023. 2023. 190 juta Pak untuk anggaran Pak. Tahun 2023. Pak cari bisa belasan juga Pak, Bapak sudah mencatat. Untuk sumur bor Pak cari. Bisa sampai 190 juta. Kalau sumur bor itu sama perencanaan. Ya, sama. Kita kami di sini jadi rata-rata sama. Jadi kalau misalkan sumur bor, kita juga mengumpulnya daripada Iya, dari BPS. ya. Jadi kami juga dengan klarifikasi. Kalau pemilik masuk di sini ada pemerintah daerah, kami sangat bersyukur. Saya ini juga amanah. Iya Pak. Sangat bersyukur kalau anggaran dari desa yang terbatas ini bisa dipilih, ya, nantinya lebih diminimalisir ya, supaya kota semua kan begitu. Iya. Tapi kami kan desa ini tidak bisa menjadi Benar. kita ini ada koordinator, ya, terus ada kita yang lainnya juga menjadinya mengenai kemudian kemudian terkait masalah pelaksanaan. Kami ini yang jelas Mas Budi lebih tahu. Ya. Kami ini tidak kepada desa. Kami punya kontak kepada desa. Apa yang tindakan pelaksanaan terkait masalah anggaran kami tidak. Artinya kalau 4 titik itu 160 juta benar apa? 160 juta. Semua kurang lebih satu titik. Itu berapa? Ya, Sampai itu. satu titik malam. 160 juta 4 titik. Jenis bangunannya sama semua Pak? Sama-sama. Ada 4 titik. Jadi itu kami senang. Tapi saya minta jangan dulu. Gimana Pak? Jangan dulu. Oh iya. Kalau sampai nomor konfirmasi hanya di Trimulyo bisa online, kamu juga bisa masuk. Iya Pak, apa Pak? Nah, saya sambut baik ya tujuan ini konfirmasi. Supaya bisa ditanggapi dengan benar. Iya, benar. Benar Pak. Kami sangat bersyukur. Benar. Karena apapun yang dituangkan di situ, kami tidak tahu. Ini sudah Iya. Nah, supaya ini adalah tujuan dengan membantu masyarakat. Bisa semua anggarannya 20 sekian.
160 juta 365.000 Pak. Kalau di tahun itu bisa dilaksanakan 15 tersebut. Artinya beda yang lain kita bisa pakai bisa yang lain kan seperti itu. Itu kenapa? Tapi dengan adanya cara merubah ini, kalau dengan hanya Trimulyo yang dilihat, ini nggak akan tercapai. Kenapa? Nggak akan tercapai hanya Trimulyo. Enggak, karena kalau misalnya nah supaya Kalau Anda nggak mau mas, hanya sampai ngambil center di sini, ya dengan latar belakang kita saya nggak mau. Artinya dengan datang ke sini kamu terima baik, ya. Mungkin ini jadi amal baik sekarang yang datang ke sini ya, memperjuangkan masyarakat. Oh anggaran terlalu besar, tapi kalau hanya juga timur nggak jalan. Yang juga harus semuanya. Iya, kan seperti itu. Jadi, nah saya juga berharap artinya lagi jangan hanya di timur ya. Karena ambil yang lain. gini Pak, Jika perlu satu kecamatan ini harus dipakai supaya apa? Masyarakat pemerintah pusat kabupaten ini tersentuh. Oh ternyata masyarakat atau aparat seperti ini loh minta. nah itu Pak. Kalau sampai itu nanti dengan Trimulyo, itu warganya ada apa dengan Trimulyo? Itu Pak. Ya, sementara kita sudah sampaikan itu yang pertama. Yang kedua, sekarang kalaupun ada semua, ya, ini kan dunia akhirat. Iya Pak, pasti Pak. Dunia akhirat ini orang sudah ada, orang sudah meninggal, kan gitu. Nah, kalau seperti itu, Iya, jadi kalau- ambil sampel. Gini, Jangan keluarga yang meninggal, ambil sampel yang masih hidup masih ada. Gini Pak Tidak perlu Sekdes. diangkat sekalian kan gitu loh. Jangan sampai nanti kesannya sama yang Trimulyo pasti orang banyak tuh baca Trimulyo bermasalah hanya karena latar belakang kita yang kemarin. Enggak Pak, Kita sampaikan gini yang mengatakan pajak. betul. Tapi yang jalan Trimulyo ambil desa lain. Iya betul Pak. Kalau kita Trimulyo gitu. Jadi terima kasih atas pertanyaan yang jelas di awal perencanaan. Jadi kalau menurut ini artinya itu perlu dimaknai. Dan nanti ke depan juga dimaknai. Tapi bisa kita kepada iya Pak. kita Ya intinya kalau untuk yang lain-lain itu bukan wewenang saya Pak Sekdes.
Warga berharap agar pihak terkait, baik bagi pemerintah, daerah maupun instansi berwenang, dapat melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap penggunaan dana desa di Desa Trimulyo. Tujuannya agar pengelolaan keuangan desa dapat berjalan sesuai aturan dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Nantikan berikutnya hanya di RNTV Lampung.